Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aulia Fedayani dengan NIM 12030500153. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai surat somasi, yang mana dalam pembuatan surat somasi dan video tutorial ini menjadi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah praktik penanganan perdata yang diampu oleh Bapak Wawan Muhwan, Hariri SH.MH, dan Bapak Ahmad Jamaluddin SH.MH. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa somasi merupakan surat teguran, peringatan, atau perintah yang isinya meminta pertanggungjawaban atas adanya perbuatan yang merugikan. Dalam prakteknya, somasi itu dilakukan dalam 1-3 kali. Walaupun tidak ada dasar hukum yang jelas somasi itu dapat disampaikan, sehingga dalam pelaksanaannya harus ada poin penting dalam penyampaian somasi. Dalam sebuah somasi, setidaknya terdapat beberapa unsur atau poin yang harus ada, yaitu yang pertama adanya subjek hukum atau para pihak yang jelas. Yang kedua, adanya penjelasan terkait latar belakang masalah atau duduk perkara yang dijelaskan secara sistematis. Yang ketiga, haruslah menyatakan teguran atau peringatan terhadap aturan hukum apa yang sudah dilanggar, sehingga yang keempat, kita dapat memintakan pertanggungjawabannya secara tepat. Yang kelima, kita dapat memberikan jangka waktu atau tenggang waktu kepada orang yang diminta pertanggungjawabannya. Lalu yang keenam, kita wajib memberitahu upaya hukum lanjutan apabila orang yang kita beri somasi tersebut tidak melaksanakan atau mengindahkan somasi yang telah kita buat. Oleh karena itu, mari kita ulas poin-poin tersebut secara rinci. Selain daripada poin yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat pula beberapa hal yang harus ada dalam sebuah somasi ataupun dokumen hukum lainnya, yaitu yang pertama ada kop surat. Kop surat ini berfungsi sebagai identitas pengirim surat, berisi beberapa informasi mengenai perusahaan atau instansi, seperti adanya alamat dan nomor telepon, serta email. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keformalitasan dari dokumen tersebut atau informasi tersebut, dan juga dapat menunjukkan sikap profesionalitas kita sebagai advokat. Selanjutnya, sebuah surat somasi tentunya harus mencantumkan tempat dan juga waktu. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan di mana dan juga kapan surat somasi ini kita buat. Selain itu, ada nomor surat. Nomor surat ini berfungsi untuk mempermudah pengarsipan. Setelah itu, terdapat hal. Hal ini untuk menjelaskan bahwa untuk apa sih surat ini dibuat, dan dalam hal ini kita mencantumkan sebagai somasi karena surat ini kita buat untuk mensomasi. Lalu setelah itu, ada tujuan. Tujuan dari somasi ini dibuat atau dilayangkan untuk siapa? Di sini dijelaskan bahwa somasi yang saya buat ini dianjurkan kepada saudara Dio Pradika Ramadan yang beralamat di Jalan Dago Atas, Kebun Pisang Ciburial, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40112. Selanjutnya ada dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Rizka Aulia Fedayani SH.MH, yaitu saya sendiri sebagai advokat. Di sini harus kita jelaskan dari siapa sih somasi ini dilayangkan, dan dalam hal ini yang melayangkan somasi adalah saya. Lalu kita jelaskan pula saya itu bertindak sebagai siapa. Di sini dijelaskan bahwa saya bertindak sebagai advokat pada kantor hukum Meraf Law Office yang beralamat di Jalan Puyuh Dalam nomor 214A, Kota Bandung, Jawa Barat. Secara bersama-sama maupun dapat bertindak sendiri-sendiri mendampingi dan mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa atau kuasa terlampir untuk dan atas nama klien kami. Dengan ini kami sampaikan somasi kepada saudara Dio Pradika Ramadan sebagai berikut. Nah, di sini dijelaskan bahwa saudari Mima Rahel Nata Muslim selaku klien kami ini sudah memberikan kuasa khusus kepada saya untuk memberikan informasi kepada saudara Dio Pradika Ramadan, sehingga saya bisa bertindak mendampingi atau mewakili saudara Bima Rahel Nata Muslim dalam hal-hal yang diperlukan untuk memberikan somasi ini. Nah, unsur selanjutnya yaitu adanya penjelasan singkat tentang permasalahan yang terjadi dan juga hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang diberikan somasi.
Pada poin 1 ini merupakan hal sebuah penegasan kembali bahwa saya adalah advokat yang sudah diberikan kuasa khusus untuk menjadi kuasa hukum sah dari saudara Bima Rehanata Muslim, dan apabila terdapat pihak-pihak yang mengaku sebagai pihak yang dikuasakan selain kami, maka hal tersebut adalah tindakan yang akan kami proses secara hukum. Selanjutnya, dalam poin 2, 3, dan 4 dijelaskan bahwa klien kami, saudara Bima Rehanata Muslim, yang sudah melakukan perjanjian pinjam-meminjam dengan saudara Dio Pradika Ramadan dalam surat perjanjian peminjaman uang yang terlampir pada tanggal 10 Juni 2021 dengan meminjamkan uang senilai 1 juta rupiah. Akan tetapi pada bulan ketiga, klien kami Bima Rehanata Muslim tidak menerima pengembalian utang yang dijanjikan oleh saudara Dio Pradika Ramadan. Oleh karena itu, terdapat unsur selanjutnya, yaitu tuntutan hukum yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, kami meminta kepada saudara Dio Pradika Ramadan untuk segera mengembalikan uang pinjaman yang klien kami belum terima sesuai dengan kesepakatan, yaitu 8 bulan dengan cicilan per bulannya sebesar Rp120.000 sehingga total keseluruhannya sebesar Rp960.000 sebagaimana yang sudah dijanjikan di awal. Selanjutnya, yaitu adalah tenggat waktu yang harus dipenuhi oleh si pihak yang diberikan somasi. Dalam waktu 3 kali 24 jam ini, saudara Dio Pradika Ramadan diwajibkan untuk melunasi hutangnya sebagaimana yang telah dijanjikan di awal. Apabila dalam waktu tersebut saudara tidak menyelesaikan permasalahan ini, kami akan menempuh penyelesaian secara hukum baik pidana maupun perdata. Nah, di poin terakhir, kita harus mencantumkan kontak person yang bisa kita hubungi ketika saudara Dio Pradika Ramadan atau pihak yang dilayangkan gugatan ini akan menghubungi kita. Ketika mungkin ia merasa ada hal yang kurang jelas, terus ingin bertanya, mengkonfirmasi, maupun ingin melakukan mediasi dengan kita sebagai kuasa hukum dari saudara Bima Rehanata Muslim. Oleh sebab itu, kita harus mencantumkan kontak person yang bisa dihubungi. Lalu demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kemudian terakhir di paling bawah, di sini kita harus mencantumkan tanda tangan kita sebagai kuasa hukum dari pihak yang melayangkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembuatan surat somasi. Terakhir, sebagai alternatif, kita juga bisa membuka ruang negosiasi ataupun mediasi sehingga tercipta komunikasi yang baik dan adanya etikat baik dari orang yang kita somasi tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga pada akhirnya, output yang diharapkan dari somasi tersebut adalah adanya etikat baik dari orang yang kita somasi untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.